So yes, saya dipecat setelah 4 bulan bekerja di sana. Jujur, itu merupakan 1 tahun yang paling serasa neraka bagi saya. Yang pertama adalah berkat kedua orang tua saya. Jadi, pada saat mereka mendengar berita tersebut, memang mereka cukup terkejut mendengarnya. Tapi alih-alih memarahi saya karena kegagalan saya waktu itu, mereka justru berusaha untuk menenangkan saya, untuk menghibur saya, dan supaya saya tidak istilahnya terlalu minder dengan kejadian itu. Bahkan mereka sampai mengajak saya ketemu di Singapura selama untuk liburan selama 3 hari sebelum pulang, demi supaya saya bisa refresh dan menyenangkan saya, dan juga mengembalikan kepercayaan diri saya. Dan mereka sebetulnya malah melihat itu sebagai part of the journey to grow up gitu, bukannya sebuah kegagalan gitu. Nah, yang kedua adalah karena kedua sahabat saya. Jadi merekalah yang masih setia menemani saya dan mensupport saya melewati masa-masa 1 tahun neraka tersebut yang saya sebutkan di episode sebelumnya. Insiden di Australia dan kembali ke kampus dan tidak punya penghasilan lagi, kehadiran kedua orang tua saya setelah insiden tersebut, dan juga kedua sahabat saya yang tetap menemani saya melewati masa-masa sulit, inilah yang menjadi turning point atau titik balik saya, di mana saya benar-benar berambisi untuk berubah dan menjadi manusia yang jauh lebih baik. Berbagai macam hal pun sudah saya lalui, mulai saya berdiskusi dengan kedua orang sahabat saya, bahkan sampai sekarang pun masih sering berdiskusi soal itu, dan juga sama kedua orang tua saya. Dan bahkan waktu itu saya sempat mengikuti sebuah workshop pengembangan diri selama 3 hari. Kalau nggak salah waktu itu saya bayarnya 5 juta rupiah. Setelah lulus kuliah, saya baru merasakan yang namanya sulitnya mencari kerja pada saat itu. Dan walaupun saya tesis pada saat kuliahnya itu saya dapat nilai A kebetulan, tapi di situ saya belajar bahwa nilai akademis itu tidak berpengaruh terhadap masa depan karir kita. Nah, jadi saya kerjanya setiap hari setelah lulus itu saya benar-benar jadi pengangguran, dan saya tiap hari itu update CV, saya menyebar CV saya ke banyak lowongan pekerjaan dan interview ke sana sini selama 1 tahun penuh. Sejak saat itu saya membuat janji kepada diri saya sendiri, begitu saya mendapatkan pekerjaan di bagian apapun, di bidang apapun, saya akan terima, and I will make it good. Itu janji saya kepada diri saya sendiri. Dan akhirnya saat-saat yang ditunggu pun telah tiba. Jadi alih-alih mendapat pekerjaan dari perusahaan yang memang dari koneksi keluarga atau teman, saya mendapat pekerjaan di sebuah kantor yang bahkan saya sendiri belum pernah dengar namanya. Perusahaan tersebut adalah perusahaan startup yang bergerak di bidang online travel accommodation. Saya pada waktu itu ditugaskan sebagai staff dari bagian payment. Saya masih ingat betul waktu itu saya digaji itu hanya ya sama lah dengan tingkat minimalnya UMR Jakarta. Jadi pas-pasan sekali. Dan saya itu juga jam kerjanya shifting, dan bagian payment itu berjalan 24/7. Nah, di situ itu juga pengalaman pertama saya kerja di shift malam. I know it's not the best job in the world, I know. Tapi kembali lagi saya sudah membuat janji kepada diri saya sendiri. Jadi saya terima, and I will make it good, as I said before. Pada saat awal saya mulai bekerja di perusahaan tersebut,
memang saya awalnya cukup pendiam, dan saya juga agak lemot untuk menyerap cara-cara kerjanya, dan saya juga sering membuat kesalahan di awal-awal. Tapi untungnya di sana perusahaan kami itu punya culture yang luar biasa bagus. Jadi orang-orangnya itu masih muda-muda, rata-rata masih sebaya sama saya, dan kalaupun ada yang berumur, mereka pun juga masih berjiwa muda gitu istilahnya. Jujur saya hampir tidak melihat adanya budaya senioritas yang menyebalkan itu di kantor tersebut. Jadi bahkan manajer aja, orang-orang yang selevel manajer, supervisor aja itu mau bergaul dengan staff-staffnya setelah jam kerja gitu. Terutama payment leader saya. Jadi dia orang pertama yang mementor saya tentang untuk pekerjaan saya, dan dia juga orang pertama yang sering banget mengajak saya ngobrol, dan bahkan mengenalkan saya ke bagian-bagian lainnya, ke tim-tim yang lainnya dengan senang hati begitu loh. Dan mereka pun sampai ngajak saya bercanda, sampai ketawa-tawa gitu. Mereka sangat-sangat friendly, dan hal itulah yang membuat saya nyaman dan membuat saya betah dan juga termotivasi, dan juga istilahnya menikmati pekerjaan saya walaupun jam kerja shifting dan gaji kecil pada saat itu. Sejak saat itu saya menjadi seseorang yang sangat curious gitu, istilahnya curious cat. Jadi saya itu sangat ingin memahami tidak hanya flow pekerjaan saya sendiri saja, tapi juga flow pekerjaan di departemen-departemen lainnya. Jadi saya juga di waktu luang saya sering ngobrol-ngobrol sama leader saya dan juga bagian-bagian lain. Kadang-kadang ngebahas soal gimana sih flow pekerjaan di departemennya masing-masing gitu. Jadi supaya saya mengerti overall bisnisnya tuh seperti apa gitu. Memang butuh waktu untuk mencerna semua itu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, saya semakin memahami bagaimana flow bisnis perusahaan kami, dan saya juga semakin luas pengetahuannya, dan ditambah lagi performa saya yang mulai bisa keep up dengan senior di tim saya waktu itu. Ya memang nggak melebihi juga sih, tapi pada akhirnya berkat itu pun saya dipercaya oleh leader saya untuk melanjutkan pekerjaannya dia, karena pada saat itu memang dia akan resign sebentar lagi gitu. Walaupun friendly, tapi leader saya itu tidak main-main kalau dia lagi bekerja, dan bahkan dia sangat strict soal pekerjaannya, dan dia sangat strict juga pada saat mentraining saya untuk melanjutkan pekerjaannya. Wah, itu kalau sampai seperti ini ya, misalnya dia lagi menghadap ke laptop, terus tiba-tiba dia bilang, "Vin, sini." Wah, habis sudah, saya itu udah mau diceramahin saya. Dan itu sampai saya deg-degan, aduh mampus, gue salah apa lagi nih gue. Ya tapi memang saya mengerti kenapa dia seperti itu, karena memang ternyata pekerjaannya itu sangat sensitif, karena sekalinya salah itu bisa mengacaukan bagian finance, dan pada saat saya melakukan pekerjaan itu saya juga dimonitor oleh operations director dan finance director langsung begitu loh. Karena saya juga tentunya akan sering berhadapan dengan mereka. Dan berkat ini ya, saya sering menjadi orang pertama yang langsung tahu begitu ada masalah di flow bisnisnya, dari konten hingga ke bagian customer service. Dan dari situ pun saya mulai mengambil inisiatif
dan memberi arahan apabila ada staff-staff di bagian payment yang kebingungan atau membuat kesalahan begitu. Saya langsung bisa bertindak gitu istilahnya, dan saya bisa membantu mereka untuk mengkoreksi kesalahannya tersebut. Nah, lama-kelamaan operations director saya yang dulunya itu tidak percaya sama saya dan tidak yakin dengan kemampuan saya, akhirnya dia pun menjadi impressed begitu. Bahkan sampai-sampai finance director dan juga semua tim finance yang ada di Bangkok dan juga di Manila itu semuanya menyampaikan ke operations director saya bahwa mereka sangat senang dengan keberadaan saya dan mereka happy dengan performance saya gitu. Dan akhirnya walaupun saya melewati training yang cukup keras dari leader saya yang dulu, dan juga saya menghadapi pressure yang bisa dibilang cukup besar, tapi pada akhirnya hanya dalam waktu 10 bulan kerja saya berhasil dipromosikan sebagai Payment and Data Integrity Leader. Tidak hanya itu, saya berhasil mengubah tim payment yang pada waktu itu hanya 5 orang di bawah saya, dan itu mereka hanya taunya kerjaan payment saja, mengerjakan pembayaran saja, menjadi tim 10 orang dengan title Payment and Data Integrity Team, dan terbagi menjadi 4 section, sehingga Payment and Data Integrity Team yang dulunya itu dianggap remeh posisinya, kasarnya sih begitu ya, akhirnya menjadi bagian yang cukup disegani, dan saya memang melatih mereka sedemikian rupa sehingga mereka bisa bekerja dan peran mereka menjadi lebih efektif dan strategis di perusahaan tersebut pada waktu itu. Dan mereka pun terkadang kalau saya memang tidak bisa hadir di kantor dan saya sakit atau ada keperluan apa gitu sehingga saya harus izin, mereka pun bisa menjalani pekerjaan itu tanpa bantuan saya. Kalau misalnya ada apa-apa pun mereka sudah tahu harus melakukan apa untuk menanganinya, karena saya memang melatih mereka untuk supaya nanti suatu hari mereka bisa mengambil alih posisi saya. Namun dengan semua perkembangan ini bukan berarti masalah selesai sampai di sana. Dengan setiap perkembangan tentunya akan diikuti juga oleh masalah yang baru dan lebih rumit. Saksikan video part ketiganya hanya di Arvingram 12.